Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di serial Jejak Rasul. Kali ini episode yang ke-27. Boikot sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW beserta kaumnya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib memang sudah selesai, dan kehidupan kemudian berjalan agak lebih normal selama kurang lebih 6 bulan. Namun cobaan bagi Nabi belum lagi surut. Diawali dari jatuh sakitnya Abu Talib. Kondisi Abu Talib yang semakin hari semakin payah itu sampai ke telinga orang-orang Quraisy, dan mereka berkeinginan untuk menjenguk Abu Talib. Hal ini mengandung unsur gengsi dan kehormatan juga, karena mereka takut apabila Abu Talib tiba-tiba wafat lalu mereka belum sempat mengunjunginya dan hanya datang pada hari kematian saja, maka nama-nama besar mereka ini akan cacat di mata bangsa Arab. Seperti orang yang tidak menjaga tali kekerabatan begitu, hanya karena Abu Talib memiliki ponakan yang berseberangan dengan mereka, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya mereka pun melakukan kunjungan kepada Abu Talib. Para pembesuk ini diantaranya adalah Utsbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Sufyan juga, dan beberapa orang lainnya, dan kira-kira rombongan itu jumlahnya 25-an orang. Kesempatan menjenguk Abu Talib itu juga dimanfaatkan sekaligus oleh mereka guna melakukan kembali pendekatan dengan cara yang lebih lunak sebenarnya. Lalu mereka menyampaikan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, engkau ini kan bagian dari kami. Engkau juga pasti tahu kami begitu hormat kepada engkau, dan kita sama-sama tahu juga apa yang sudah terjadi antara kami dengan anak saudaramu. Karenanya cobalah panggil ia menghadap. Sekali ini berilah hadiah dari kami untuk dia. Hadiahnya apa? Buatlah persetujuan antara kami dengan dia. Kami akan menuruti apa yang dia minta, tapi hendaknya dia juga turuti apa yang kami mau. Setelah itu suruhlah dia tidak usah mengganggu lagi urusan kami, biarlah kami beragama seperti agama nenek moyang kita dalam kedamaian. Dia tidak campuri urusan kami, kami juga tidak akan mencampuri urusannya. Lalu Abu Talib meminta seseorang untuk menemui Rasulullah supaya bisa hadir pada pertemuan itu. Nah, ketika Rasulullah datang, Abu Talib katakan, wahai anakku, ini ada tawaran. Ini sebuah kehormatan karena pemuka-pemuka kaum ini datang bersama-sama kemari. Mereka mengajukan sesuatu untukmu. Terserah, saya tidak akan memaksa engkau menerima atau menolak. Yang beliau-beliau minta ini hanyalah engkau dan mereka, masing-masing pihak ini menahan diri, tidak boleh saling mencampuri urusan. Kita lihat kalau ini adalah konflik biasa, maka tawaran ini adalah sebuah tawaran yang cukup bagus. Masing-masing pihak bisa berkonsentrasi dengan urusan internalnya sendiri. Jadi masyarakat itu akan terseparasi menjadi dua bagian. Ada kaum muslimin di satu pihak dan ada orang-orang musyrikin Quraisy di pihak lain. Nah, mereka bisa menjadi dua komunitas yang sangat berbeda, lalu hidup dengan jalannya masing-masing, berdampingan dalam satu area sebagai dua entitas yang berbeda dengan interaksi yang minimalis. Mungkin begitu kira-kira. Tapi tabiat agama Islam ini agama dakwah, dan Allah tidak menyuruh dakwah itu berhenti sampai di sana saja. Rasulullah bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Urusan agama ini akan mencapai semua pelosok negeri yang disinari atau yang dikenai oleh siang dan malam. Artinya Allah mengamanahkan agama ini untuk menjadi agama global, agama yang dianut oleh seluruh umat manusia, agama yang harus disampaikan ke seluruh penjuru negeri. Maka kalau harus terhenti di Makkah saja, lalu kemudian hanya karena satu kesepakatan berdampingan hidup dengan keberhalaan yang mungkin juga hanya menghasilkan kedamaian semu, maka skop ini sangat kecil bagi sebuah agama yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi agama terakhir sepanjang zaman. Maka Rasulullah menyambut seruan itu, tawaran itu, dengan bertanya lagi kepada mereka,
Bagaimana kalau aku tawarkan kepada kalian satu hal yang lebih baik? Ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian akan mencapai kejayaan. Kalimat itu akan membuat kalian dapat menaklukkan bukan hanya bangsa Arab tapi juga bangsa asing, bangsa Persia dan lainnya. Mendengar kata kejayaan itu mereka tertarik, maka Abu Jahal mengatakan, demi ayahmu kami bersedia. Apa itu kata yang harus kami ucapkan? Nabi sabdakan, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan beralihlah dari semua sesembahan selain Dia setelah itu. Maka hadirin yang ada di situ pun merah mukanya, mereka ada yang riuh lah begitu. Dan di antara perkataan mereka itu, wahai Muhammad, apakah kamu ingin jadikan ilah-ilah ini, Tuhan-Tuhan ini yang banyak ini jadi satu saja? Aneh sekali yang engkau serukan ini. Kalau gitu kita nggak bisa sepakat selama-lamanya nampaknya. Bagi para penyembah berhala dan juga penganut agama-agama yang sifatnya antropogenik begitu, Tuhan itu adalah penyelesai masalah mereka. Jadi Tuhan semata-mata adalah solusi bagi hambatan-hambatan dan masalah-masalah dalam kehidupan. Jadi semakin banyak masalah, maka semakin banyak Tuhan yang diciptakan. Jadi Tuhannya tidak menciptakan. Tuhan diciptakan di dalam pikiran lewat renungan-renungan atau spekulasi filosofis yang Tuhan ini diharapkan nanti bisa menyelesaikan problema kehidupan mereka yang mereka hadapi. Semakin besar problemnya, semakin besar Tuhannya. Jadi ini adalah Tuhan yang problem based gitu. Maka kita bisa lihat kalau di tempat-tempat yang kesusahan air ada dewa air begitu. Kalau ada tempat itu sering terjadi gempa bumi, ada dewa buminya. Bahkan di negeri Cina misalnya itu ada dewa dapur. Ringkasnya setiap urusan diserahkan pada satu Tuhan penanggung jawabnya. Nah, logika keislaman berbeda dengan itu. Di dalam Islam, Allah adalah sentralnya. Tuhan adalah penguasa kita. Tuhan bukanlah satu zat rekaan atau satu dalam tanda kutip alat penyelesaian masalah, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu sendirilah yang menguasai manusia seluruhnya, yang wajib disembah oleh manusia. Kita hanyalah hamba-hambanya, dan memang kepada Allah tempat bergantungnya manusia, tapi semuanya keputusan diserahkan kepada Allah secara mutlak. Dia fa'alul lima yurid. Dia mengerjakan apa saja yang Dia inginkan. Kalau Dia inginkan kita diselesaikan masalahnya di dunia, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita tercapai. Kalau Dia berkeinginan belum lagi menyelesaikan masalah ini, berarti Dia menguji kita dan kemudian melihat apakah kita bisa sabar atau tidak. Kalau kita sabar, menjadi kebaikan pula bagi diri kita. Nah, begitu pandangan Islami. Makanya Allah mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan maut dan kehidupan untuk melihat di dalam proses hidup itu siapa yang paling baik amalnya di antara manusia-manusia yang diciptakannya ini. Jadi agama yang dibuat manusia itu pusatnya adalah diri-diri manusia. Dia antroposentrik. Tapi agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpusat kepada Tuhan itu sendiri. Ini perbedaan yang sangat besar. Maka dengan logika keimanan yang seperti ini, banyak Tuhan itu akan merepotkan. Karena Allah itu adalah pemberi perintah kepada manusia. Kalau ada syarikatnya dan tiba-tiba ada perintah yang berbeda antara Tuhan-Tuhan ini, kan kita bingung. Allah Sang Maha Pengatur, Dia Al-Mudabbir, mutlak pengaturannya. Kalau ada oknum-oknum lain yang juga bisa mengatur dunia ini, maka pengaturan itu akan saling tumpang tindih dan bertabrakan. Nah, logika seperti ini adalah cara pikir yang tidak difahami oleh orang-orang yang terbiasa menyekutukan Tuhan, orang-orang yang terbiasa menyembah Tuhan-Tuhan yang parsial berbasis kebutuhan hidupnya saja. Keheranan mereka terhadap konsep tauhid yang monoteistik ini diabadikan juga dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Sad, Allah mengatakan apa yang mereka ucapkan itu. Allah merekam ucapan mereka. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini jadi cukup satu saja? Nah, sesungguhnya yang engkau katakan ini memang satu hal yang susah kami ingin terima. Ini satu yang ajaib sekali bagi kami ini. Nah, singkat cerita, perundingan itu gagal. Nah,
Sakit Abu Talib makin hari makin payah. Maka pada bulan Rajab, dalam satu riwayat, tahun ke-10 dari kenabian, beliau pun menemui ajalnya. Dalam versi yang lain ada juga yang mengatakan bahwa Abu Talib ini wafat pada bulan Ramadan, 3 hari sebelum Khadijah Al-Kubra wafat. Jadi ada perbedaan pendapat di dalam sejarahnya bahwa rentang antara mangkatnya Abu Talib dengan wafatnya Khadijah itu apakah 3 bulan atau 3 hari. Allah Subhanahu wa taala alam. Diceritakan oleh Sa'id bin Musayyib bahwa ketika Abu Talib sedang sakarat itu, Rasulullah SAW datang. Tapi di situ sudah lebih dulu ada Abu Jahal. Nabi kemudian berkata, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, kalimat ini akan aku jadikan hujjah untukmu di sisi Allah." Tapi Abu Jahal dan juga seorang lagi, Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dan akan meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Nah, semua perkataan ini bersilih ganti. Lalu karena terus didesak, maka Abu Talib mengatakan, "Aku akan teguh, masih tetap dalam agamanya Abdul Muthalib." Maka inilah yang amat disayangkan oleh Rasulullah SAW, pamannya yang selama ini menjadi pembelanya, yang menjadi backupnya dalam dakwah, orang yang sangat disayanginya, orang yang memeliharanya dari kecil, akhirnya wafat dalam keadaan kafir. Dan ini menjadikan satu kesedihan di dalam hati Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, "Aku akan minta ampunan untuk engkau selama aku tidak dilarang melakukannya." Tapi ternyata Allah melarangnya dan menurunkan di antaranya surah Taubah ayat 113. Allah mengatakan, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi, tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah terhadap orang-orang yang jelas-jelas musyrik, meskipun orang tersebut adalah kerabatnya yang paling dekat, karena sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu akan dimasukkan Allah ke neraka jahim. Senada pula diturunkan surah Al-Qasas ayat ke-56. Allah mengatakan, "Innaka lan tahdi man ahbabta." Engkau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Nah, hidayah dalam hal ini adalah hidayatut taufik, hidayah yang berupa gerak hati untuk menerima kebenaran. Nabi memang memberikan hidayah, tapi hidayah yang diberikan Nabi adalah petunjuk berupa irsyad, berupa pengetahuan, berupa petunjuk jalan saja. Sedangkan penerimaannya di dalam hati manusia, Allah saja yang menentukan. Allah, dialah pemilik hati. Maka kita selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinik." Tetapkanlah, kokohkanlah hati kami ini dalam agamamu. Di satu ketika nanti Abbas, paman Nabi yang lain radhiyallahu anhu, berkata kepada Nabi, dia tanyakan, "Apakah engkau tak peduli lagi pada pamanmu?" Maksudnya Abu Talib, padahal dialah yang melindungi engkau dan berkorban untukmu. Lalu Nabi jawab, "Dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku," artinya karena sikapnya yang melindungi Rasulullah, "maka dia sudah berada di neraka yang paling bawah." Nah, itulah kata Rasulullah SAW. Tak lama berselang, 3 hari kemudian, atau dalam riwayat yang lain 3 bulan kemudian, tepatnya di bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian, wafat pula lah Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Ini lebih menyedihkan lagi bagi Rasulullah SAW. Khadijah wafat pada usia yang ke-65 tahun, sedangkan Nabi pada saat itu berusia hampir 50 tahun. Sosok Khadijah ini merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah SAW. Seperempat abad beliau hidup bersama Rasulullah. Dialah yang menjadi penghibur di saat cemas, memberikan motivasi di saat-saat yang paling kritis, menyokong risalah Nabi SAW, berkorban dengan harta dan tenaganya dan juga jiwanya, ikut bersama beliau dalam rintangan, selalu bersama-sama. Khadijah bagi Nabi bukan hanya istri, tapi juga adalah kawan sepenanggungan. Khadijah bagi Nabi adalah sahabatnya, orang yang satu passion dengannya, orang yang senantiasa seiring seirama dengan Rasulullah,
orang yang cocok dari semua hal, secara fisik, secara pikiran, secara mental, secara maknawi, secara spiritual, semuanya. Jadi Rasulullah betul-betul kehilangan kawan pada saat itu. Menjelang wafatnya, Khadijah meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, wahai suamiku, aku minta maaf kepada engkau. Sebagai istri banyak kurangku, belum lagi aku bisa berbakti kepada engkau. Maka Rasulullah sangat sedih mendengar itu. Bagaimana mungkin orang yang demikian berkorbannya mengatakan dia belum berbakti? Kata Nabi, jauh dari itu wahai Khadijah, engkau adalah orang yang sangat baik, engkau adalah orang yang sangat mulia, engkau telah berjuang dan mendukung dakwah ini sepenuhnya. Lantas Khadijah pun memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Dia katakan, wahai Fatimah, wahai anakku, sudah dekat ajal ibumu ini. Aku takut akan azab kubur setelah kematianku. Maka aku punya satu permintaan, tapi engkaulah yang menyampaikan pada ayahmu karena aku malu untuk meminta kepadanya. Mintalah agar dikafani aku dengan sorban beliau yang biasa beliau gunakan ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dialog itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Betapa teriris hati beliau. Orang yang mengorbankan seluruh waktu ke dalam kehidupannya, habis harta bendanya yang banyak itu karena menyokong Rasulullah SAW. Lalu dia malu hanya untuk sekedar meminta sorban Nabi untuk dijadikan kain kafannya. Kata Nabi, wahai Khadijah, wahai istriku, sesungguhnya Allah sudah memberikan salam kepada engkau dan dijanjikannya bagimu surga. Tempatmu di surga, wahai Khadijah. Ini karena memang Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW tatkala Khadijah masih sehat. Dia berkata, wahai Rasulullah, itu ada Khadijah akan menghampir kemari. Dia datang membawa senampan makanan dan minuman. Kalau nanti dia hadir sampai di sini, sampaikanlah kepadanya salam ya Rasulullah dari Rabb-nya dan juga dariku. Beritakan kepadanya bahwa Allah memberikannya kabar gembira. Di surga sudah disiapkan satu rumah untuknya, yang di dalam rumah itu tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan. Inilah Khadijah, istri, sahabat, teman, kawan berjuang, dan belahan hati Rasulullah SAW yang tidak akan pernah tergantikan. Radhiyallahu ta'ala anha. Kesedihan yang berturut-turut ini menjadikan tahun ke-10 dari kenabian ini disebut sebagai Amul Husni, atau tahun kesedihan. Nah, efek dari wafatnya Abu Talib tidak hanya sedih yang dirasakan Nabi karena pamannya itu dicintainya dan harus wafat dalam keadaan kafir, tapi dia membawa satu efek sosial juga. Dia membawa satu dalam tanda kutip bencana bagi perkembangan dakwah di Makkah Al-Mukarramah, dikarenakan selama ini posisi Abu Talib sebagai pimpinan kabilah lah yang bisa menjamin keamanan Rasulullah SAW untuk terus berdakwah di kota Makkah. Pada masa Abu Talib masih hidup saja, kadang-kadang jaminan keamanan itu pun dilalaikan oleh sebagian orang dengan tetap melakukan penyiksaan, pelecehan, dan persekusi kepada Rasulullah SAW. Apalagi ketika Abu Talib sudah wafat. Terlebih lagi, suksesor atau pengganti Abu Talib sebagai pemimpin Bani Hashim itu adalah Abu Lahab yang notabene merupakan musuh bagi dakwah Islam. Di tahun itu situasi di Mekah menjadi sangat sulit bagi hampir semua orang yang tidak memiliki perlindungan formal. Jadi sistemnya pada saat itu adalah jaminan keamanan gitu dari tokoh-tokoh berpengaruh, dari pemimpin-pemimpin kabilah. Kalau jaminan itu tidak ada, maka orang ini seperti layang-layang putus. Nah, Abu Bakar misalnya. Abu Bakar adalah orang yang disegani karena faktor-faktor informal. Jadi sifat dan pembawaannya begitu, dia adalah orang yang lembut, enak diajak bicara, berwawasan luas, dermawan, unggah-ungguhnya baik. Karena itulah Abu Bakar dihormati orang. Tapi semua itu menjadi tidak bermakna lagi kalau sudah ada permusuhan ideologis. Maka Abu Bakar pada saat itu mengalami tekanan yang menyulitkan hidupnya. Apalagi orang-orang mengetahui bahwa Abu Bakar ini adalah yang mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Jadi dialah yang bertanggung jawab untuk atas keislaman beberapa orang. Nah, karena
dendam terhadap Islamnya Aswad bin Naufal misalnya, ayahnya Naufal itu yang merupakan saudara tiri dari Khadijah, suatu saat pernah mengikat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dan waktu itu juga Tolhah ditinggalkan terbaring di jalanan umum dengan tangan dan kaki yang terikat. Dan pada saat itu sukunya Abu Bakar dari Bani Taim tidak ada yang ikut menentang. Padahal ini adalah satu perlakuan tidak baik dari suku lain karena Naufal berasal dari Bani Asad. Artinya apa? Nah, kedua-dua orang ini, Abu Bakar maupun Tolhah bin Ubaidillah, sudah ditinggalkan oleh kaum dan sukunya mereka sendiri. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu tinggal bukan di wilayah sukunya. Abu Bakar tinggal di daerah domisili suku Jumah. Dan di suku Jumah itu, orang yang berpengaruh adalah Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal yang dulu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sana dia mendapatkan gangguan yang terus-menerus. Hubungannya makin buruk dengan Umayyah dan beliau pun mendapatkan teror yang hari ke hari makin berat saja. Lalu beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini sudah berat betul, kata Abu Bakar. Bagaimana kalau saya hijrah saja ya Rasulullah? Akan lebih baik rasanya kalau saya bergabung dengan orang-orang Muslim yang lebih dahulu pindah ke Abyssinia, ke Habasyah. Rasulullah sangat iba melihat sahabat karibnya itu. Maka Rasulullah mengizinkan Abu Bakar untuk pergi berhijrah ke Habasyah. Di tengah jalan, belum lagi sampai ke Laut Merah, artinya belum lagi menyeberang, di satu tempat yang namanya Balkir Rumat, Abu Bakar itu bertemu dengan seorang yang namanya Ibnu Daghinnah, atau ada juga yang menyebut Ibnu Duhunnah. Orang ini merupakan salah satu kepala suku Baduy Arab. Lalu dia ini pernah mengenal Abu Bakar As-Siddiq pada saat masih jaya dan berpengaruh di Makkah. Dan dia heran melihat Abu Bakar tampak begitu berbeda saat ini. Begitu lusuh dan menyedihkannya keadaan Abu Bakar. Lalu dihampirilah oleh Ibnu Duhunnah, ditanyakan, ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar? Saya ini, kata Abu Bakar, sudah diperlakukan buruk, tidak diakui oleh kaumku dan aku ini terusir. Sekarang aku ingin berkelana lah di muka bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting aku bebas menyembah Tuhanku dimanapun aku tinggal, tak masalah lagi, kata Abu Bakar. Dijawab oleh Ibnu Duhunnah pula, engkau ini sebenarnya berkah bagi sukumu. Kamu ini selalu membantu orang yang sedang kesulitan, kamu ini selalu bersegera melakukan kebaikan, kamu mencukupi kebutuhan orang-orang. Maka tidak boleh kamu terlunta-lunta seperti ini Abu Bakar. Engkau harus kembali ke Mekah, saya yang akan memberikan jaminan perlindungan kepada engkau. Nah, maka Abu Bakar berputar arah, tidak jadi pergi ke Laut Merah dan menyeberang ke Habasyah, tapi dibawa oleh Ibnu Duhunnah kembali ke Mekah. Nah, pada saat itu Ibnu Duhunnah mengumpulkan orang-orang di tengah kerumunan itu. Dia katakan, wahai penduduk Quraisy, saya yang menjamin keamanan anak Abu Quhafah ini. Maka jangan pernah ada satu orang pun yang memperlakukannya dengan buruk. Nah, jaminan Ibnu Duhunnah itu diterima oleh orang-orang Quraisy, tapi orang-orang suku Jumah yang merupakan tetangga-tetangga Abu Bakar itu meminta satu hal. Kami punya syarat, katanya. Apa itu? Suruh dia menyembah Tuhannya itu di dalam ruangan. Silakanlah lakukan apa saja dan baca apa saja di sana, tapi jangan sampai buat kami kesal dengan melihat dan mendengar apa yang dia lakukan. Jadi mereka tidak ingin pokoknya melihat ritual apapun ibadah yang dilakukan Abu Bakar, dan jangan sampai juga terdengar. Ini sebab dia sangat memikat. Yang dia lakukan itu sangat menarik. Kami takut dia mempengaruhi anak-anak dan istri-istri kami. Nah, lalu disampaikan oleh Ibnu Duhunnah kepada Abu Bakar hal seperti itu, dan Abu Bakar pun bersedia. Setelah itu Abu Bakar beribadah di rumah, tidak memperlihatkan sholatnya kepada khalayak, dan situasi sedikit mereda. Tapi kemudian Abu Bakar berkesimpulan dia ingin beribadah dengan lebih khusyuk lagi. Lalu Abu Bakar membangun sebuah tempat sholat, musola bait begitu, musola di halaman rumah. Jadi kalau ingin sholat, Abu Bakar pergi ke tempat itu. Di sanalah dia melakukan sholat dan membaca Al-Quran.
Cuma karena musolanya Abu Bakar itu dindingnya tidak terlalu tinggi, akhirnya orang-orang bisa melihat, dan apa yang dilakukan Abu Bakar itu menarik hati orang. Kadang-kadang mereka berdesakan di sekitar tempat ibadah Abu Bakar, karena dia takjub. Mereka takjub dengan bacaan-bacaan yang indah. Ini apa ini? Karena Al-Quran memang sangat indah kan? Dan Abu Bakar itu adalah seorang laki-laki dengan perasaan yang sangat lembut serta mudah menangis. Kalau dia sedang membaca Al-Quran, air matanya itu tidak bisa dibendung, dan itu menjadi satu pemandangan yang menarik bagi orang-orang sekitarnya. Kabar tentang orang yang melihat ibadah Abu Bakar dan terpesona oleh apa yang beliau lakukan itu sampai pula ke telinga pemuka-pemuka kaum musyrik Quraisy. Akhirnya mereka pun protes kepada Ibnul Dugunnah. Dikatakan, kami ini sekarang sudah setuju engkau sebagai sekutu ya yang melindungi keluarga Abu Bakar. Tapi kami kan juga sudah memberi syarat bahwa dia harus tinggal dalam rumah untuk ibadah. Sekarang dia sudah langgar perjanjiannya. Dia tidak di dalam rumah lagi, tapi dia bikin satu bangunan baru, yang di bangunan barunya itu, di musolanya itu orang-orang bisa melihat. Kami sungguh khawatir terhadap pengaruh yang bisa dia buat, efek-efek yang bisa dia tularkan kepada istri dan anak kami. Kami ini tidak suka dengan ibadah yang terang-terangan demikian yang dilakukan Abu Bakar, tapi kami juga sangat hormat kepada engkau, jadi kami tidak mungkin melanggar perjanjian denganmu, maka tolonglah kita ini saling pengertian, begitu kata orang-orang ini. Ini pun disampaikan kemudian oleh Ibnu Dugunnah kepada Abu Bakar bahwa kaum Quraisy menginginkan begini dan begini. Kata Abu Bakar, kalau memang begitu, biarlah saya putuskan untuk kembalikan saja perjanjian perlindungan yang telah engkau berikan. Terima kasih atas perlindunganmu ini. Mulai sekarang aku akan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Demikian keadaan Abu Bakar. Nah, keadaan Rasulullah pula juga parah. Abu Lahab sebagai pemimpin baru Bani Hashim tentu tidak serius melindungi Rasulullah SAW. Itu sebuah perlindungan nominal saja, perlindungan formil dia. Ya, sebagai anggota kaum, ya kamu dilindungi, begitu saja. Tapi pada prakteknya jauh sekali. Nabi diperlakukan sangat buruk. Suatu ketika ada orang yang lewat di pintu rumah beliau dan melemparkan kotoran ke dalam wadah masakan beliau. Nah, pernah pula saat Nabi SAW sedang sholat di serambi rumahnya, Nabi itu dilempar pakai tulang domba, pakai darah, dan sekaligus pakai kotorannya. Nabi kemudian bangkit dan mengambil benda-benda kotor itu dengan sebuah tongkat, menyingkirkannya begitu sambil berdiri. Nabi katakan, "Hai anak-anak Abdu Manaf, perlindungan macam apa ini yang kalian berikan?" Beliau tahu yang menyerang itu adalah Uqbah dari suku Abdus Syams. Uqbah ini adalah ayah tiri Utsman. Sementara Utsman bin Affan adalah suami Ruqayyah, menantu Rasulullah SAW. Berarti ini adalah ayah tiri dari menantu Rasulullah. Demikian perbuatannya. Jadi hubungan-hubungan relasi sosial berupa kekerabatan, berupa ketetanggaan, itu semua sudah tidak dipandang lagi. Semua sudah sangat lancang. Pernah pula Rasulullah SAW dilempari dengan kotoran sampai kotorlah seluruh wajah dan kepala beliau semuanya. Nah, ketika membasuh dan membersihkan kotoran itu, menangislah putri Rasulullah SAW. Tapi beliau katakan, jangan menangis, nah, Allah akan melindungi ayahmu ini. Nah, seperti kita sampaikan beberapa kali pada pertemuan-pertemuan atau pada episode-episode sebelumnya, bahwa agama Islam ini adalah agama perjuangan, agama yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyempurnakannya itu membutuhkan usaha-usaha manusiawi, agama yang dibangun secara natural dengan ikhtiar basyariyah dan tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada sesuatu hambatan, tantangan, ia diselesaikan juga dengan cara yang prosedural, ditempuh dengan usaha-usaha yang berat, tidak instan, tidak diselesaikan dengan 1-2 mukjizat. Maka guna menyelamatkan eksistensi agama ini, yang karenanya harus mempertahankan eksistensi nabinya, karena syariat belum lagi tuntas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran belum lagi seluruhnya sampai kepada manusia, maka Nabi tidak boleh tidak harus diselamatkan nyawa dan kehidupannya. Maka Rasulullah dengan
penuh kesadaran, dengan penuh sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mencoba mencari pertolongan dari luar Makkah. Dan yang disasar oleh Rasulullah SAW waktu itu adalah orang-orang Bani Thaqif yang tinggal di Taif. Pilihan ini bisa jadi dilatari juga karena Rasulullah semasa kecilnya disusui di Bani Sa'ad yang berkerabat dengan penduduk Taif. Dan insya Allah kisah Rasulullah ke Taif ini akan kita lanjutkan pada episode seterusnya. Semoga Allah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menyambung kisah kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.